Oke, di video kali ini kita akan mempelajari tentang triple Pythagoras. Oke, kita mulai dari definisinya nih. Definisi triple Pythagoras. Oke, kita tulis di sini ya. Definisinya triple Pythagoras merupakan tiga bilangan yang tiga bilangan bulat positif yang memenuhi kaidah atau teorema Pythagoras. Oke, inilah definisi dari triple Pythagoras. Kita kasih kotak dulu ya, biar nggak lupa nih definisinya. Oke, sip. Oke, ini ya. Kita ulangi lagi. Jadi triple Pythagoras merupakan tiga bilangan bulat positif. Tiga bilangan bulat positif yang memenuhi kaidah atau teorema Pythagoras. Masih ingat ya, teorema Pythagoras apa? Rumusnya adalah A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita kasih kotak lagi nih, biar gak lupa nih teorema Pythagorasnya nih. Oke, ini adalah apa? Namanya teorema Pythagoras. Oke, jadi triple Pythagoras itu tiga bilangan bulat positif yang tentunya harus memenuhi kaidah atau teorema Pythagoras yang ini, gitu ya. Jadi tiga bilangan bulat positif ini tidak sembarang bilangan bisa masuk ke sini. Artinya jika ada tiga bilangan, jika dimasukkan ke rumus Pythagoras yang ini, teorema Pythagoras ini hasilnya akan sama. Ruas kanan dan ruas kiri itu hasilnya sama. Dan tidak semua bilangan itu bisa masuk ke sini, gitu ya. Jadi ada beberapa bilangan aja itu yang bisa masuk ke sini, gitu ya. Nah, contoh yang paling sederhana dari triple Pythagoras ini, contoh bilangan bulat positif yang paling sederhana itu adalah 3, 4, dan 5. 3, 4, dan 5 ini adalah termasuk ke triple Pythagoras. Nah, kita tulis di sini triple Pythagoras. Nah, kenapa bisa masuk? Oke, sekarang kita coba. Kita masukkan 3, 4, 5 ini ke teorema Pythagoras ini. Nanti hasilnya pasti akan sama nih. Ruas kanan dan ruas kirinya bakal sama, gitu ya. Nah, sebelum itu kita pasti harus tahu nih, nilai C-nya itu adalah nilai yang paling besar atau angka yang paling besar. Maka yang paling besar dari 3, 4, 5 adalah yang 5. Maka sisanya adalah A dan B-nya, gitu ya. Oke, sekarang kita coba nih, kita masukkan ke rumusnya. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke, jadi 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Sekarang kita hitung, 3 kuadrat itu 9, tambah dengan 4 kuadrat itu berapa? 16, sama dengan 5 kuadrat 25. 9 tambah 16 jadi 25, sama dengan 25. Nah, sekarang kita lihat, sama ya. Di sini 25 ruas kanannya, ruas kiri juga sama 25. Maka inilah disebut dengan apa? Disebut dengan triple Pythagoras. Seperti itu ya. Jadi tiga bilangan yang memenuhi kaidah atau teorema Pythagoras yang ini, gitu ya. Paham ya? Untuk definisi dari triple Pythagoras. Nah, bilangan yang lain ada gak? Ada gak sih bilangan yang lain selain 3, 4, 5? Tentunya ada. Karena memang ini 3, 4, 5 ini adalah tiga bilangan yang paling sederhana, gitu ya. Tiga bilangan paling sederhana, gitu ya. Oke, bilangannya apa aja? Oke, di sini udah disiapkan tabel Pythagoras, triple Pythagoras, jadi bisa kita lihat sama-sama. Nah, inilah tabelnya. Tabelnya kita pindahin dulu ke bawah. Nah, oke, sip.
Jadi inilah tabel triple Pythagoras. Jadi ada banyak nih, gitu ya. Yang pertama ada 3, 4, 5. Yang udah kita hitung nih ya. 3, 4, 5. Ternyata benar masuk ke tabel Pythagoras yang nih. 3, 4, 5. Kemudian ada 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 11, 60, 61, 12, 35, 37, 21, 20, 21, 20, 21, dan 29, dan seterusnya, gitu ya. Jadi masih banyak juga nih triple Pythagoras yang lainnya. Jadi tidak hanya sebatas yang ada di tabel ini aja. Nah, banyaknya bilangan triple Pythagoras itu enggak, gitu ya. Bisa kita tentukan banyaknya, gitu ya. Bisa kita tentukan bilangan-bilangannya. Oke. Nah, sekarang bagaimana sih cara menentukan triple Pythagoras? Itu yang cara menentukan triple Pythagoras atau mencari triple Pythagoras yang ada di tabel ataupun yang di luar tabel, yang di sini ya, yang di dan seterusnya. Ini masih banyak nih, kalau misalkan kita buat tabel panjang ke sini masih banyak nih, sampai ke ujung pun pasti gak akan muat nih untuk menampung semua bilangan-bilangan yang memenuhi triple Pythagoras. Nah, oke. Untuk cara mencarinya itu sebenarnya ada dua. Kita tulis di sini ya. Ya, kita kasih garis dulu. Oke, kita kasih garis. Kemudian kita kasih judul dulu biar nanti kalian tahu apa yang kita pelajari, yaitu adalah, oke, sebentar, cara menentukan atau mencari triple Pythagoras. Oke, ini ya. Cara menentukan atau mencari triple Pythagoras. Oke. Jadi 3 bilangan yang ada di tabel sini, gitu ya, yang ke bawah. Jadi bacanya ke bawah, ini ABC, ini ABC, itu bisa kita cari nih. Bisa kita cari, atau 3 bilangan yang ada di sini dan seterusnya, gitu ya. Jadi bilangan-bilangan yang ada dalam tabel dan di luar tabel ini bisa kita cari atau bisa kita tentukan nih bilangannya yang termasuk ke dalam triple Pythagoras. Cara mencarinya ada dua cara. Ada dua cara nih cara mencarinya. Yang pertama itu dengan menggunakan apa? Menggunakan rumus. Nah, menggunakan rumus atau formula. Nah, itu ya. Cara yang kedua, kita bisa gunakan atau kita bisa mencari. Kelipatan. Nah, kelipatan dari triple Pythagoras yang diketahui. Oke, seperti ini. Jadi ada dua caranya nih. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu dengan menggunakan rumus. Atau formula. Oke, caranya gimana nih? Jadi sesuai dengan kata-katanya kita akan gunakan rumus. Jadi ada rumus tersendiri untuk mencari triple Pythagoras, gitu ya, 3 bilangan triple Pythagoras. Oke. Jadi misalkan ada sebuah segitiga seperti ini. Oke, ada sebuah segitiga seperti ini, ya. Nah, kita tahu kan bahwa untuk mencari panjang sisi miring, gitu ya, kita bisa gunakan rumus yang mana? Kita bisa gunakan rumus yang ini ya, teorema Pythagoras ini, A kuadrat tambah dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana C kuadrat ini adalah sisi panjang dari sisi miringnya. Jadi kalau misalkan A dan B-nya kita ganti biar nanti berbeda dengan yang ini ya, biar nanti gak sama itu ya, biar nanti paham juga. Kita ganti dengan P dan Q, maka untuk panjang sisi miring ini kita bisa gunakan rumus P kuadrat tambah dengan Q kuadrat, seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan cari juga alasnya, rumus cari alas dan tingginya. Nah, untuk mencari alas kita bisa gunakan rumus
P kuadrat dikurangi dengan Q kuadrat. Seperti itu ya. P kuadrat dikurangi dengan Q kuadrat. Kemudian untuk mencari tingginya kita bisa gunakan rumus 2 kali P kali dengan Q. Nah, inilah rumusnya ya. Jadi ada 3 nih rumusnya. Pertama ini 2P kali Q, kemudian P kuadrat kurangi dengan Q kuadrat, dan yang ini P kuadrat dikurangi dengan Q kuadrat, atau sama aja dengan teorema Pitagorasnya. Seperti itu ya. Oke, tapi ini ada syaratnya nih, ada syaratnya. Di sini ada syarat. Di sini ada syaratnya, punya syarat nih. Syaratnya apa? Nilai P-nya itu harus lebih besar dari Q. Nilai P-nya harus lebih besar dari Q. Jadi nggak boleh lebih kecil. Kalau nanti nilai P-nya lebih kecil, maka nanti hasilnya akan negatif. Itu akan negatif. Nah, dan itu tidak sesuai dengan konsep dari jarak. Yang namanya jarak itu tidak ada yang negatif, gitu ya. Tidak ada yang negatif jarak itu, gitu ya. Nah, jadi syaratnya itulah nilai P-nya harus lebih besar daripada nilai Q, gitu ya. Nah, kemudian nilai P dan nilai Q-nya itu berapa aja sih? Bebas. Nilai P dan nilai Q-nya itu bebas, bisa berapa aja boleh. Bebas asalkan bilangan bulat positif, gitu ya. Asalkan bilangan bulat positif, jadi gak boleh negatif, gitu ya. Oke, contoh, kita ambil contoh. Misalkan kita ambil contoh nih, contoh pertama. Oke, contoh 1. Misalkan kita ambil nilai P-nya itu sama dengan berapa ya? Sama dengan 2 deh, sama dengan 2. Kemudian nilai Q-nya itu sama dengan berapa? Kita cari bilangan yang lebih kecil daripada 2. Berapa? 1. Oke, 1 ya. Bilangan bulat, ingat bilangan bulat positif. Gitu ya. P-nya 2, Q-nya adalah 1. Sekarang kita masukkan ke rumus yang ini, yang di atas ini, gitu ya. Rumus yang di atas ini. Oke, yang pertama kita gunakan rumus yang ini. P kuadrat dikurangi dengan Q kuadrat. Oke, jadi berapa? P-nya adalah 2 kuadrat dikurangi dengan Q-nya 1 kuadrat. Sama dengan berapa? 2 kuadrat jadi 4 dikurangi dengan 1. Sama dengan berapa? 3. Oke, kita dapat satu bilangan. Oke, yang kedua. Bilangan yang kedua kita cari menggunakan rumus yang ini. 2P Q. Nah, 2P Q sama dengan 2 kali P. P-nya adalah 2. Kali dengan Q. Q-nya 1. Sama dengan berapa nih? 2 kali 2, 4. 4 kali 1, 4. Oke, kita dapat bilangan yang keduanya. Sekarang bilangan yang ketiga. Kita gunakan rumus yang ini. P kuadrat ditambah dengan Q kuadrat. Sama dengan berapa? 2 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat. Berapa nih? 4 tambah 1 sama dengan 5. Oke, kita dapat. Jadi, triple Pitagoras yang memenuhinya adalah berapa? Yang udah kita dapatkan ada 3. Berarti 3, 4, dan 5. Inilah triple Pitagoras, gitu ya. Kita dapatkan nilai atau bilangan triple Pitagoras menggunakan rumusnya seperti ini, gitu ya. Nah, jadi yang ada di dalam tabel ini, nilai-nilai atau angka yang ada dalam tabel ini didapatkan menggunakan rumus formula ini, gitu ya. Didapatkan menggunakan rumus formula yang ini, gitu ya. 2 kali P kuadrat kurangi dengan Q, Q kuadrat, P kuadrat tambah dengan Q kuadrat. Seperti itu ya. Nah, salah satu contohnya yang ini. Kita dapatkan 3, 4, 5 ternyata ada di tabel 3, 4, 5. Seperti itu ya. Paham ya? Cara mencari atau menentukan triple Pitagorasnya. Oke, contoh lain. Boleh deh. Kita coba contoh lain. Oke, karena ini udah habis nih lahan untuk menulisnya, kita geser ke bawah. Oke. Kita geser ke bawah. Sip. Contoh 2. Angkanya mau yang besar dong. Oke, boleh, gak apa-apa. Kita coba yang besar, yang lebih besar deh. Yang lebih besar sedikit ya. Oke, biar gampang ngitungnya. Biar gampang aja ngitungnya ya. Oke, misalkan P-nya kita ambil berapa nih? P-nya kita ambil 4 deh, boleh. Oke. Kemudian Q-nya. Berapa nih Q-nya? Kita cari bilangan yang lebih kecil dari 4. Berapa aja coba? Oke, ada 3. Ada 3. Kemudian ada 2 dan ada 1. Yang mana yang diambil? Boleh, bebas. Yang ini boleh yang ambil salah satu aja boleh. Mau 3 boleh, mau 2 boleh, mau 1 juga boleh. Bebas gitu ya. Yang penting nilai Q-nya di sini harus lebih kecil dari nilai P. Oke, kalau misalkan di sini kita misalkan ambil 2 aja ya.
ambil nilai yang 2. Jadi Q-nya sama dengan 2. Oke, kita ambil Q-nya sama dengan 2. Maka kita cari bilangan pertama menggunakan rumus P kuadrat dikurangi dengan Q kuadrat. Sama dengan berapa nih? P kuadrat berarti 4 kuadrat dikurangi dengan 2 kuadrat. Q-nya ingat 2 ya, yang kita ambil adalah 2. Sama dengan 16 dikurangi dengan 4. Sama dengan berapa nih? 10. Oke, kita dapat satu bilangan. Kita cari bilangan yang kedua. Menggunakan rumus 2PQ sama dengan 2 kali dengan P-nya adalah 4 dikali dengan Q-nya adalah 2. Seperti itu ya. Oke, jadi kita dapatkan berapa? 2 kali 4, 8. 8 kali 2, 16. Oke, kita dapat bilangan yang keduanya. Sekarang bilangan yang terakhir. Kita gunakan rumus P kuadrat tambah dengan Q kuadrat. Sama dengan berapa nih? 4 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat sama dengan 16 ditambah dengan 4. Sama dengan berapa hasilnya? 20. Oke, kita dapatkan 3 bilangan triple Pythagoras, yaitu 10, 16, dan 20. Oke, seperti itu. Gampang ya untuk menentukan atau mencari triple Pythagoras. Seperti itu ya. Nah, untuk pengambilan angkanya pun ini bebas, gitu ya. Yang penting nanti nilai Q-nya itu harus lebih kecil daripada nilai P, seperti itu. Oke, ini contoh 2 ya, contoh 2. Seperti itu ya, paham ya? Gampang ya. Oke, sekarang kita gunakan cara yang kedua nih, cara yang kedua. Cara yang kedua gimana sih? Kita mencari yang namanya apa? Oke, sebentar, kita mencari yang namanya cara kedua. Mencari kelipatan dari bilangan, bukan bilangan ya, tadi itu apa ya, triple ya, dari triple Pythagoras, yang diketahui. Oke, yang diketahui gitu ya. Nah, ini gampang nih. Gampang banget ya, ini gampang banget cara mencari triple Pythagorasnya. Jadi kita tidak gunakan rumus seperti ini, tapi kita gunakan kelipatan. Kelipatan, jadi namanya kelipatan itu penjumlahan dengan bilangan yang sama, gitu ya. Jadi jumlahkan terus. Oke, yang paling gampang kita ambil paling sederhana 3, 4, 5 deh. 3, 4, 5. Oke. Atau kita ambil di sini aja, kita buat tabel aja boleh. Kita buat ke bawah aja 3, 4, 5. Oke ya, 3, 4, 5. Ini kita kasih nama triple Pythagoras, TP. Oke, TP. Kita kasih nama TP aja, triple Pythagoras. TP itu triple Pythagoras. Oke, seperti ini ya. Oke, yang namanya kelipatan berarti kita harus jumlahkan atau kita bisa kalikan gitu ya. Nah, yang pertama ini ada 3, 4, 5. Ini bilangan triple Pythagoras yang diketahui ya. Mengetahui. Nah, cara mencarinya itu kita misalkan aja, kita ambil aja nih. Kita kalikan aja nih semua bilangannya di sini. Kita kalikan dengan angka 2 misalkan. Kita kalikan dengan angka 2. Boleh seperti ini. Kita kalikan dengan angka 2 aja berapa nih? Kita dapat 2 kali 3, 6. 6 kali 2, 8. 2 kali 5, 10. Gitu ya. Kita udah dapatkan lagi nih triple Pythagoras yang baru, 6, 8, dan 10. Gampang ya? Gampang banget ya. Oke, misalkan lagi kita gak mau kalikan dengan 2, misalkan kita mau kalikan dengan 5. Boleh kita kalikan dengan 5. 5 kali 3, 15. 5 kali 4, 20. 5 kali 5, 25. Oke, udah selesai, kita dapatkan lagi nih triple Pythagoras yang baru. Simpel ya. Dan kalau misalkan kita buktikan nanti akan memenuhi triple Pythagoras atau memenuhi teorema Pythagoras, gitu ya. Jadi kalau misalkan yang ini udah terbukti ternyata inilah triple Pythagoras, maka kelipatannya pun pasti triple Pythagoras. Gak percaya? Kita coba. Kita coba yang mana ya? Yang ini deh. Oke, kita coba yang ini ya. Kita coba yang ini. Kita coba di sini. Rumus dari Pythagoras adalah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, gitu ya. Nilai C itu nilai yang paling besar, sisi miring ya, karena C itu sisi miring, berarti ini C-nya. Oke, berarti 15 kuadrat ditambah dengan 20
kuadrat sama dengan berapa? 25 kuadrat. Oke, sekarang kita hitung 15 kuadrat. Berapa 15 kuadrat? Kita coba hitung berapa? Oke, sebentar. 15 kuadrat. 15 kali 15. Jadi 225. 225. Ditambah dengan 20 kuadrat. Jadi berapa? 400 ya? 400. Sekarang 25 kali 25. 25 kali 25 itu hasilnya 625. Nah gitu ya. Oke, sekarang kita hitung yang ini. 225 tambah 400 jadi 625. Di sini sama dengan 625. Sama gitu ya. Luas kanan dan luas kiri sama seperti itu. Gitu ya. Gampang ya. Yang kedua ini paling gampang nih. Kita tinggal cari aja kelipatannya gitu. Atau emang kita mau cari gak mau 3, 4, 5 mau yang ini. Yang 10, 16, 20 boleh gitu ya. TP. Nah, triple Pitagorasnya, bilangan triple Pitagorasnya itu ada 10, 16, dan 20. Gitu. Oke, seperti ini ya. Misalkan mau kita kalikan berapa? Kita kalikan 2. Kita kalikan 2. Berarti berapa? Kita dapat 10 kali 2, 20. 2 kali 16, 32. 2 kali 20 itu 40. Oke, udah dapat. Gitu ya. Simpel. Gampang banget ya untuk yang ini gitu ya. Yang cara yang kedua tinggal kita cari kelipatan aja dari triple Pitagoras yang diketahuinya. Seperti itu ya. Jadi ada dua cara nih untuk menentukan triple Pitagoras. Bisa kita gunakan rumus. Rumusnya ini kita tulis lagi aja di sini ya, biar nggak lupa nih. Rumusnya P kuadrat ditambah Q kuadrat. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang keduanya ada P kuadrat dikurangi dengan Q kuadrat. Dan yang ketiganya itu adalah 2P kali dengan Q. Seperti itu. Inilah rumusnya nih, biar nggak lupa. Oke, kita kasih kotak aja ya, biar gak lupa nih, ini rumusnya. Oke, gitu ya. Seperti ini. Jadi ada 3 nih. Ya, ada 3 rumus. P kuadrat tambah Q kuadrat, P kuadrat dikurangi dengan Q kuadrat, dan 2 kali P kali dengan Q. Atau bisa kita juga menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan mencari kelipatan dari triple Pitagoras yang diketahui. Seperti itu. Gampang ya untuk triple Pitagoras. Kita udah bahas tuntas nih tentang triple Pitagoras. Mungkin cukup sampai di sini aja videonya. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya ya. Oke.